Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, bersama saya Ibu Diah Astuti, kita akan membahas tentang manajemen perkantoran dan layanan bisnis atau MPLB sebagai salah satu program keahlian yang ada pada lembaga pendidikan sekolah menengah kejuruan. Ada apakah di dalam MPLB? Apakah yang dimaksud dengan MPLB, belajar apakah di dalamnya, dan prospek kerja apa yang akan bisa kita dapatkan nantinya. Silakan simak dan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung saya dengan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih untuk semuanya, dan mari kita simak pembahasannya berikut ini. Manajemen perkantoran dan layanan bisnis atau MPLB yang dulunya dikenal dengan istilah otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau OTKP merupakan salah satu program keahlian yang ada di lembaga pendidikan sekolah menengah kejuruan. Pada program keahlian ini, peserta didik akan diberikan bekal tentang berbagai informasi layanan di bidang administrasi, baik itu secara pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di perusahaan, lembaga, ataupun kantor. Peserta didik pada program keahlian MPLB akan belajar tentang cara mengolah dokumen arsip dan informasi, cara mengelola sistem informasi perkantoran, cara mengelola sumber daya manusia di perkantoran, serta cara mengatur dan mengelola keuangan perkantoran. Di kelas 10, peserta didik akan mendapatkan mata pelajaran umum yang terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, sejarah, muatan lokal, seni budaya, dan mata pelajaran kejuruan yang terdiri dari matematika, bahasa Inggris, informatika, proyek KIPAS, dan dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah merupakan mata pelajaran kejuruan yang terdiri dari berbagai ilmu dasar sebagai penentu dalam mempelajari mata pelajaran yang lain dalam program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Mata pelajaran ini berfungsi untuk membekali para peserta didik dengan seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga passion agar memiliki dasar yang kuat dalam mempelajari mata pelajaran pada konsentrasi keahlian di kelas 11 dan 12. Pada mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini, peserta didik akan belajar tentang proses bisnis manajemen perkantoran dan layanan bisnis di dunia kerja, perkembangan teknologi dan isu-isu terkini terkait manajemen perkantoran dan layanan bisnis, profil pekerjaan atau profesi, peluang usaha di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, teknik dasar aktivitas perkantoran di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, dokumen berbasis digital, peralatan dan aplikasi teknologi perkantoran, sistem informasi dan komunikasi organisasi, serta layanan bisnis dan logistik sesuai standar yang ditentukan. Di kelas 11, para peserta didik masih akan mendapatkan mata pelajaran umum seperti pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, sejarah, serta muatan lokal, seni budaya. Dan juga mereka akan mendapatkan, para peserta didik akan mendapatkan mata pelajaran kejuruan yang terdiri dari matematika, bahasa Inggris, informatika, proyek kreatif dan kewirausahaan, mapel pilihan, dan manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran ini merupakan kelanjutan dari mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis pada kelas 10.
di mana pada mata pelajaran ini terdiri dari sekumpulan kompetensi untuk mencapai penguasaan keahlian kerja di bidang manajemen perkantoran. Dalam manajemen perkantoran ini, hal-hal yang dipelajari terdiri dari yang pertama, ekonomi dan bisnis meliputi ilmu ekonomi, pelaku kegiatan ekonomi, perilaku konsumen dan produsen, jenis pasar, bentuk badan usaha, lembaga keuangan, rencana usaha kecil dan menengah, serta e-commerce serta dasar-dasar pemasaran. Yang dipelajari yang kedua adalah pengelolaan administrasi umum yang meliputi korespondensi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tingkat dasar, penanganan surat, dokumen perjalanan dinas, akomodasi dan transportasi perjalanan dinas, dan pengelolaan jadwal kegiatan pimpinan. Yang ketiga adalah komunikasi di tempat kerja, meliputi prosedur komunikasi lisan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa asing lainnya melalui telepon maupun secara langsung dengan kolega atau pelanggan, dan mengelola informasi di tempat kerja. Yang keempat adalah pengelolaan kearsipan yang terdiri dari prosedur penyimpanan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penentuan masa retensi arsip, penyusutan arsip, serta pengelolaan arsip secara elektronik atau digital. Dan yang kelima adalah teknologi perkantoran, terdiri dari teknik mengetik cepat, peralatan dan perlengkapan kantor, mesin-mesin kantor, aplikasi perkantoran, komputasi berbasis online, serta akses data atau informasi melalui internet. Di kelas 12, peserta didik masih akan mendapatkan mata pelajaran umum seperti halnya pada kelas 10 dan kelas 11, yaitu pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, dan muatan vokal. Kemudian, mata pelajaran kejuruan meliputi matematika, bahasa Inggris, proyek kreatif dan kewirausahaan, mapel pilihan, dan PKL, serta manajemen perkantoran. Mata pelajaran manajemen perkantoran di kelas 12 terdiri dari 1. Pengelolaan rapat atau pertemuan yang meliputi pengelolaan rapat atau pertemuan secara online maupun offline, penyiapan materi presentasi, dan pembuatan notulen rapat. Yang kedua, pengelolaan keuangan sederhana meliputi pengelolaan kas kecil, pembuatan laporan kas kecil, pelaksanaan transaksi perubahan kas sederhana, pelaksanaan transaksi kas dan non-kas. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya manusia meliputi peraturan ketenagakerjaan, prosedur administrasi, perencanaan perekrutan, pengembangan dan penghargaan karyawan, hubungan industrial, penilaian dan pemberhentian karyawan. Yang keempat, pengelolaan sarana dan prasarana meliputi peraturan sarana dan prasarana kantor, prosedur administrasi pengadaan, penyimpanan penyaluran inventarisasi, pengoperasian pemeliharaan, penghapusan sarana dan prasarana kantor, furnitur kantor, interior kantor, dan tata ruang kantor. Selain itu juga di kelas 12, peserta didik masih akan mendapatkan pengelolaan humas dan keprotokolan yang meliputi kalayak humas etika dan kode etik profesi humas, media komunikasi humas, kegiatan kehumasan, pelayanan kepada kolega atau pelanggan, peraturan keprotokolan, dan penanganan berbagai kegiatan keprotokolan. Nah, inilah mata pelajaran yang akan diterima di kelas 12 untuk mata pelajaran manajemen perkantoran. Lulusan MPLB bisa masuk sebagai tenaga kerja pada bagian front office atau resepsionis atau staf kantor depan. Front office atau resepsionis atau staf kantor depan ini adalah area depan sebuah pusat informasi perusahaan di mana seseorang atau sekelompok tamu tiba dan pertama kali bertemu atau berinteraksi dengan staf perusahaan.
Resepsionis adalah karyawan yang memiliki tugas untuk menyambut pengunjung, pelanggan, atau pihak yang berkepentingan. Mereka melayani dan memberitahu tentang tujuan yang dimaksudkan. Staf administrasi. Staf administrasi dipahami sebagai profesi yang bertugas mengorganisir dan memastikan kegiatan yang sifatnya administrasi atau ketatausahaan perusahaan berjalan dengan baik dan lancar. Staf operasional gudang dan juga sekretaris. Sekretaris adalah orang yang membantu seseorang, yaitu pimpinan dalam melaksanakan tugas perkantoran yang timbul dari tugasnya. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat, dan bila suka silahkan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.